Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Amma ba'd. Para jamaah, para salikin dan Bapak Ibu sekalian, semoga kita mendapatkan maunah dan keberkahan dari Allah Ta'ala. Mari kita memulai ngaji pada pagi hari ini dengan bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa nikmatin, dan senantiasa bersolawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Para jamaah rahimakumullah, mari kita melanjutkan. Kita kemarin diminta untuk banyak uzlah, banyak menyendiri untuk tafakkur terhadap semua ciptaan dan kekuasaan Allah. Di akhir dari ngaji kita, Syekh Abu Bakar Al-Warraq, guru dari Syekh, di dalam kitab Tajul Arusnya itu atau Ilah Sahibul Hikam, belum mengatakan wa man janaban nas karena ila salamatin aqrab. Siapa saja yang menjauhi dari kerumunan manusia yang tidak bermanfaat, maka dirinya akan lebih selamat dan lebih dekat aqrab, lebih dekat dengan Allah. Mari kita lanjutkan. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nabiyina bi ulumiha fid darain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad ajma'u ala annahu la budda lil murid, dan sungguh ajma'u dan telah bersepakat di kalangan para ulama ala annahu la budda lil murid, maka tidak bisa tidak, artinya harus lil murid, bagi seorang murid yang sedang suluk, orang yang mendekatkan diri kepada Allah, yaitu dia mesti al-ghaflatu an amnai jinsihi. Dia harus uzlah dari anak-anak manusia dan sejenisnya fil bidayah, di dalam menjalani, memulai suluknya itu. Jadi seseorang yang ingin mendekatkan diri Allah dengan serius, ingin melakukan muqarrabah dalam proses hidupnya, ingin lebih dekat dengan Allah, harus dimulai dengan uzlah. Itulah mengapa Thariqah Naqsabandiyah mensyaratkan seseorang yang berthariqah adalah suluk uzlah. Tanpa uzlah berat memang, sulit untuk mendekatkan diri pada Allah. Karena itu dirinya harus ditakholikan, harus dikosongkan. Dikosongkannya dalam arti fikroh dan batiniahnya itu adalah melalui suluk uzlah. Tsumma khalwat fin nihayah, kemudian dia harus berkholwat, menyendiri
dan sunyi dalam beribadah pada Allah, fin nihayah, di akhir menjalani thariqah itu. Jadi awalnya bil uzlah, akhirnya adalah bil khalwat. Nanti ada bedanya di belakang, insya Allah akan sampai pada keterangan apa bedanya uzlah dengan khalwat. Wa kana Sayyidi Syekh Muhammad Al-Munir rahimahullah ta'ala yaqul, dan Syekh Muhammad Al-Munir rahimahullah ta'ala pernah berkata, qad ghalata qaumun fadhannu man iktazalan nas, sungguh sekelompok orang yang telah berbicara keliru bahwa karena beranggapan orang yang beruzlah dari manusia, kharaja an kaunil mu'min, ia seakan-akan keluar dari mukmin itu, alifun ma'lufun, yang menyayangi lagi ramah. Tidak. Orang yang sedang uzlah sesungguhnya dia sedang mencintai umatnya. Yang ada adalah kedalaman hatinya mendoakan umatnya, sahabat-sahabatnya, orang yang dia kenal. Itu ingat semua di dalam tafakur uzlah, kemudian mendoakan. Jadi orang yang uzlah bukan berarti tidak ada hubungan batiniah dengan keluarganya, saudaranya, atau teman-temannya. Wal halatu annaha aula bimaqamil ulfatin. Padahal kondisi sebenarnya adalah uzlah itu lebih utama dibanding derajat keramahannya itu. Mungkin kalau tidak uzlah mendoakannya karena ada maksud. Tapi kalau seseorang sedang uzlah mendoakan sahabatnya, temannya tanpa pamrih. Karena itu mendoakan tanpa ada orangnya itu lebih utama daripada mendoakan ketika ada orangnya. Bisa jadi mendoakan itu ada pamrihnya, ada udang di balik batunya. Li'annahu idza tazalan nas, karena sesungguhnya apabila seorang menghindari interaksi dengan manusia, sofat nafsuhu, dia akan jernih jiwanya. Jadi orangnya nggak kelihatan didoakan. Seorang mursyid selalu mendoakan seluruh murid-muridnya tanpa diketahui. Itu karena apa? Al-uzlah li'anna tazalat sofwatat nafsuhu. Orang yang uzlah akan melahirkan jiwanya yang jernih. Wastaqot nasu ila ru'batihi, dan orang akan rindu melihatnya. Jadi kalau kita ketemu guru itu lebih tenang. Karena itu kalau lama tidak ketemu guru kangen, kira-kira kan gitu kan? Karena uzlahnya itu menjadi rindu. Wa alfi fa'alifuhu aktsara minal mukhalid, maka seorang yang sedang uzlah itu lebih banyak dibandingkan orang-orang yang berinteraksi. Orang kalau ketemu satu dengan orang dalam komunitas mungkin tidak terbatas, tapi kalau ketemu dalam bayang-bayang, ketemu dalam batin, itu tidak terbatas. Jadi kedalaman seseorang berinteraksi, bermuasyarah bainan nas itu baik saat uzlah. Karena uzlah itu tidak ada pamrih dan tidak ketemu langsung. Dengan demikian tulus, ikhlas dalam mendoakan saudara, sahabat-sahabatnya, dan juga kepada keluarganya. Wa aslul i'tilafi innama huwa birruh, pangkal cinta itu sejujurnya ada di ruh. Bapak Ibu sekalian, kita mencintai istri atau panjenengan mencintai suami, yang bicara, yang mencintai itu mulut atau hatinya, ruhnya.
insya Allah ruhnya. Saya mencintai engkau ya istri saya bukan di mulut, tapi ruh. Jadi dengan demikian wa uslul iktilafi innama huwa birruh. Asal punjere rasa seneng itu ono ati, ada di dalam hati yang paling dalam, ruhnya. Dan itu ada namanya latifatul ruh di dalam kita berpikir itu. Bukan di mulut, bukan di fisik, tapi di hati. Li hadisin, sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis, al arwahu junudun mujannidatun. Ruh jiwa adalah bala tentara yang beraneka pasukan. Jenengan kita itu mau berkorban itu karena fisik kita atau fisik disuruh oleh batin kita. Yang menyuruh adalah qalbun, batin kita. Kita mencintai istri, kemudian kita banting tulang, Allah memberi rezeki dengan cara kita kerja keras. Itu bentuk dari cinta atau karena kebutuhan kita senang-senang diri sendiri? Tidak. Itu semua karena kita mencintai keluarga, kemudian kita menjadi tulus untuk mencintai dan berkorban untuk keluarga. Fama ta'arafa minha talafa, maka ruh yang saling mengenal sesamanya, wa ma tanara minha talafa, maka dia akan lebih senang, lebih berkasih sayang. Dan ruh itu saling tidak mengenal sesamanya, maka akan bertentangan. Wa ma tanakara, kalau itu tidak saling mengenal, minha ikhtilaf, maka ruh itu akan bertentangan. Kita sama istri kalau hatinya tidak ketemu, kira-kira bertentangan enggak? Bertentangan. Kita dengan istri, suami istri, ada perbedaan enggak? Ada perbedaan. Tapi karena cinta, tapi karena ruh kita ketemu, mahabbah kita ketemu, akhirnya ada dzauq, ada rasa rindu di antara suami istri dan keluarga. Apa itu rindu? Tiada lain adalah ruhnya, jiwanya, spiritualnya, batinnya, bukan sekedar mulut. Itu Bapak sekalian ya. Artinya uzlah itu adalah pendekatan ruh dalam mencintai sesama manusia, mencintai antar istri. Coba ibu bapak sekalian yang sedang suluk, seminggu tidak ketemu, 10 hari tidak ketemu, rindu enggak? Rindu. Tapi ketemu, hatinya ketemu, setiap hari ketemu. Setiap hari suami yang sedang suluk mendoakan istri dan anak-anaknya. Begitu juga istri atau anak yang sedang suluk, dia rindu dan dia dzauq, ada rasa ingin segera ketemu karena ruhnya yang ketemu, ruhnya yang bicara, bukan mulutnya. Jadi dengan demikian uzlah adalah cara untuk menjernihkan jiwa kita. Fa'ulima mimma qararnahu annahu la yuqalu, maka telah diketahui bahwa Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani telah menjelaskannya al-uzlatu afdalu mutlaqon, beruzlah itu lebih utama secara mutlak, walal khultatu afdalul multaqon, ya, dan tidak bisa tidak dan pasti dikatakan berinteraksi itu lebih utama secara mutlak. Artinya lebih baik orang itu banyak untuk uzlah. Lebih baik diam, kalau penting baru bicara. Tapi batinnya yang bicara. Tidak usah diomongkan, kalau teman, kalau saudara, kalau murid selalu didoakan. Batinnya yang bicara. Tidak harus dalam arti fisik lah, dalam arti mulutnya. Lakinil arifi awakhir umrihi
Akan tetapi orang yang mengerti di akhir usianya, artinya seperti kita yang di ujung-ujung usia ini udah 60, 70 ya ke atas, ya hannu ilal wahdati kal bidayah, maka ia rindu kepada sendirian ya seperti awal-awal kelahirannya. Coba Bapak sekalian, semakin tua kan semakin hatinya resah melihat banyak orang. Oh posehku itu, biasanya kan gitu kan, uang kok pencilaan ndak karu-karuan. Nah, maunya sendiri. Orang kalau sudah tua itu lebih tafakur sendiri, baca Quran dan merenungi hidupnya. Itu yang baik. Kal bidayah seperti waktu lahir sendiri. Ya. Fala yasiru lahu waqtun yasa'an nas, maka tidak menjadi baginya satu waktu pun sebagai peleluasaan kepada manusia. Enggak terlalu penting ketemu manusia. Yang penting ketemu Allah. Fi kullil ibadah. Ibadahnya selalu mendapatkan nikmatul ibadah, lazzatul munajah. Itu adalah sendiri. Seperti panjenengan kalau malam hari sholat sendiri, nikmatnya bukan main. Bisa mengungkapkan hati kita yang paling dalam kepada Allah. Di situ kita ungkapkan, dan saat sendiri itulah nikmat. Karena itu kenikmatan yang paling utama, kebahagiaan yang utama, idza kana uzlah. Sedang uzlah itulah nikmatnya bukan main. Kalau kita sedang banyak orang, kelihatan banyak orang, lihat pemandangan mungkin sesaat. Tapi kalau sedang uzlah, nikmatnya adalah puncak, kita akan mendapatkannya itu. Kama waqa'alahu sallallahu alaihi wasallam, seperti yang terjadi di dalam akhir-akhir usia Rasulullah SAW, wa awakhir umrihi hina unzilat alai surat An-Nasr, seperti beliau saat susah selalu itu yang menjadikan asbabun nuzul, yaitu turunnya surat Nasr, alam nasrah laka sadrak itu. Hatinya gundah, hatinya penuh sesak urusan dunia, maka uzlah, mohon pertolongan pada Allah, itu dilakukan oleh Rasulullah dan perlu kita lakukan dengan cara uzlah. Wa su'ila Sayyidi Alail Khawasi rahimahullah, dan ditanya oleh Syekh Al-Khawas, Ali Al-Khawas, ditanya anil farqi bainal uzlati wal khalwah. Ditanya tentang perbedaan uzlah dan khalwat itu apa. Faqala, maka Syekh Ali Al-Khawas menjawab, al-khalwatu takuna anil aghjaril ladzi na yushghiluna anillahi ta'ala. Kalau khalwat adalah berupaya penghindaran diri dari segala sesuatu selain Allah, yaitu hal-hal yang selalu menyibukkan, lupa dari Allah. Itu khalwat. Karena itu di dalam suluk ada salah satu jenis cara untuk berzikir, yaitu khalwat darul anjuma, sendiri dalam keramaian. Sedang ramai tapi kita sendiri, hati kita tersambung dengan Allah terus. Karena denyut nadi kita, denyut nafas kita selalu menyebut Allah, 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 Allah. Jadi menyibukkan, tiada lain hanya menyibukkan untuk Allah, bukan sibuk dengan urusan manusia. Ini adalah khalwat. Wal uzlatu takunu 'anil naf wa ma tad'u ilahi. Sementara uzlah adalah berupaya menghindarkan diri hawa nafsu dari hal-hal yang mengajak kepada hawa nafsu. Itu uzlah. Pokoknya hawa nafsu yang mengajak kejelekan, maka kita tolak, maka kita menjadi uzlah. Jadi uzlah itu menghindari dari
upaya keterpengaruhan, influences for nafsu, itu uzlah. Jadi kadang-kala uzlah itu bisa jadi sedang dalam keadaan bersama manusia, tapi dia menolak terhadap ajaan-ajaan manusia. Dia hanya bicara dengan hatinya, tidak bicara dengan manusia. Jadi dengan demikian wa yufarriqu aidan, dan juga dibedakan secara nyata bi annal uzlata laisa minha lawazimiha istighalu billahi ta'ala, bahwa uzlah tidaklah di antara berbagai hal yang mesti baginya total menyibukkan kepada Allah Ta'ala, bi khilafin khalwah, berbeda dengan khalwat, yaitu total menyendiri beribadah pada Allah. Jadi kalau suluk itu dengan demikian Bapak sekalian lebih disebut dengan khalwat, seperti Allah memerintahkan kepada Nabi Rasulullah Nabi Muhammad sebelum mendapatkan wahyu, maka khalwat 40 hari. Nabi Isa diangkat sebagai nabi, khalwat dulu. Nabi Musa khalwat dulu. Begitu juga surat Al-Kahfi menyebutkan pemuda-pemuda selamat dalam kejaran musuh karena khalwat itu. Jadi khalwat adalah penjernihan jiwa dan menyibukkan diri hanya untuk Allah. Itu khalwat. Tapi kalau uzlah adalah mengekang hawa nafsu meskipun sedang banyak orang dan dia tidak banyak bicara. Jadi itu ya Bapak sekalian bedanya khalwat. Kalau khalwat itu totality, pokoknya tertuju pada Allah. Jadi tidak ada kata lain, tidak ada kegiatan yang lain. Fa'lam dzalika ya akhi, maka itulah yang kamu harus perhatikan wahai saudaraku. Dengan demikian Bapak Ibu sekalian, kita diminta uzlah, khalwat. Sekali-kali dalam hidup itu harus khalwat. Bahasa Jawa itu ngecas lah, ngecas batin, bahwa seter hatinya lagi kosong di seter gitu ya. Akhirnya lagi lagi tekor di seter, maka harus uzlah dan harus khalwat, atau boleh dikata disebut dengan suluk, yang insya Allah mulai Kamis besok kita akan memulai suluk. Dari situ batin kita menjadi tercerahkan. Wa alzama somtu, dan diwajibkan untukmu itu banyak diam, illa darurati syariati, kecuali dalam kebutuhan yang mendesak secara syariat. Taklilul kalam, menyedikitkan bicara. Taklilut ta'am, menyedikitkan makan. Taklilut naum, menyedikitkan tidur. Itulah aktivitas yang dilakukan saat khalwat, saat suluk, salat uzlah. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sarrahu an yuslima, siapa saja yang ingin merasa senang dirinya maka dia bisa selamat, falzazim sumtu, maka hendaklah ia melazimkan untuk diam, banyak diam. Wa kana Ustadz Qushairi rahimahullah ta'ala, dan Ustadz Syekh Al-Qushairi rahimahullah ta'ala pernah berkata, innama atharal qaumus sukut, sesungguhnya suatu kaum menganggap penting akan diam, ya, lima alimu, meskipun dia itu mengetahui terhadap sesuatu, lebih baik diam. Kalau nggak ditanya, nggak usah ngoceh. Baru ditanya, Pak ini gimana, konsultasi, baru dijawab. Bukan ngoceh ngalor itu. Annal kalama minal afat, karena sesungguhnya banyak bicara itu banyak bahayanya. Betul Bu. Sak dawa-dawane gurung, sak dawa-dawane lurung, sik dawa gurung. Ini orang Jawa ya.
sepanjang-panjang gurung kita, leher kita, tenggorokan kita bicara, ya, itu lebih panjang daripada jalan. Kalau jalan bisa dihitung berapa kilo dan sebagainya. Kalau ini nggak bisa, karena itu lebih baik kita banyak diam saja. Tsumma lima fihi minal khaddin nafsi. Kemudian dikarenakan ada sesuatu yang di dalam bicara itu wa idharu sifatil madhi, maka dia akan menamakan sifat-sifatnya yang ingin dipuji. Wah, aku pinter ya. Oh, banyak bicara, oh, orang itu pinter. Nah, karena ingin dipuji. Ya. Wal maili, dan cenderung bisa untuk ila mayyamiza an ashkalihi, membedakan dari berbagai pelik pembicaraannya, bi husnin nutqi, dengan mengatakan bertutur yang baik. Jadi kalau pidato enak, tapi ingin dipuji karena dia ahli tata bahasa yang bagus, tapi ngomongnya untuk dipuji. Lah ini tidak baik. Jadi lebih baik seseorang itu diam dan hanya bicara kalau sedang ditanya. Wa khairi hadza min afatil kalam, dan selain hal ini di antaranya berbahaya, banyak bahayanya ketika banyak bicara. Terakhir Bapak sekalian, wa kana Syekh Abu Bakar Ibnu Iyas rahimahullah taala yaqul, dan Syekh Abu Bakar Ibnu Iyas rahimahullah beliau berkata, kasaratul kalami tansiful hasanat, banyak bicara dapat menyerap kebaikan. Artinya kebaikannya itu hilang, diserap oleh banyak ngomongnya itu. Kama tasfidul ard ba'dal mad, seperti halnya apa? Tanah yang menyerap dari air yang melintasinya. Gembreng diseret. Kata kalau Bapak itu suka kan ngomong, ada roti apa? Seperti air tidak di atas pasir, terserap, hilang. Begitu juga kasratul kalam tasful hasanah. Jadi banyak ngomong berarti menyerap kebaikan, kebaikannya itu menjadi hilang. Demikian, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Itu yang kita bahas di dalam kitab Minahus Saniyah sebagai syarah dari Wasiatul Mustafa yang dikarang aslinya oleh Syekh Al-Mabtuli, kemudian disarih oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Semoga Allah meridai, membimbing kita, dan hati kita bersih karena khalwat, karena banyak diam kita, karena uzlah kita, dan kita menyibukkan tiada lain adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalam alfumikum wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.